Halo Lur, ini saya akan memberikan tutorial instalasi termostat tipe XHW1411. Ini modulnya seperti ini. Kalau dilihat dari depan, ini dilihat dari belakang. Di sini ada input 220 volt. Di sini ada relay. Di sini ada output. Nanti setelah diinstal, kemudian dibaut di dua titik, di sini dan di sini. Kemudian ini ada stikernya, tinggal dicopot di bagian lemnya, kemudian ditempel dan tampilannya akan seperti ini. Termostat ini bisa disetting start dan stopnya, bisa dinaikin turunin, naikin turunin untuk start dan stopnya. Kemudian set, dimana termostat ini bisa disetting untuk hidup mati berdasarkan suhu yang diatur, atau hidup mati berdasarkan waktu menit yang kita setting. Tinggal di set di sini. Tapi karena ini untuk inkubator bayi, maka saya akan coba untuk settingannya hanya berdasarkan suhu. Nanti akan kita setting di suhu start di 33, kemudian stop di 35 derajat Celcius. Oke, kita akan lanjut. Lur, yang kita butuhkan itu termostat tipe XHW1411. Ini stikernya kita simpan dulu. Kemudian lampu. Di sini ada sarangnya, ada kabelnya, ada dua kabel. Saya pakai kabel warna hitam dan biru karena adanya cuma itu. Ini saya pakai lampu infrared keramik. Ini tidak menimbulkan cahaya tapi menimbulkan panas. Kemudian kabel-kabel yang kita butuhkan untuk instalasi, ada beberapa kabel. Kemudian untuk powernya, ini saya menggunakan 3-in-1 switch ya. Di sini ada stop kontaknya, di sini ada switch, dan di sini ada fuse. Ini harus kita isi fuse-nya. Oke, kita isi, kemudian kita masukkan, kita tekan. Oke, ini sudah bisa. Ini harus ada yang kita pasang kabelnya dari fuse ke switch. Kemudian dari switch ini akan kita salurkan ke input yang ada di termostat. Kabel-kabel ini saya gunakan pakai skun karena saya males nyolder. Saya pakai skun dan pakai selotip bakar seperti ini. Ini setelah saya pasang skun dan pasang selotip bakar, hasilnya seperti ini. Oke, kita mulai untuk rakitnya. Kita akan perlihatkan satu persatu. Yang pertama kita akan rakit switchnya dulu. Terus lihat video ini. Yang belum like dan oke, untuk merakit switch ini kita butuhkan dua kabel yang pendek untuk menyambung antara switch dengan fuse satu titik. Kita
tinggal colokin di sisi 0 ke switch atau ke kaki switch ya, kaki switch ke fuse yang satu, dan satu lagi kaki switch ke kabel stop kontak, kaki stop kontak. Ini sudah terpasang. Jadi dari kaki switch ini satu ke kaki stop kontak. Kalau ini ground, di Indonesia ini nggak dipakai. Kemudian yang satu ini dari kaki switch ini masuk ke kaki fuse. Jadi cuma 2 titik ini digabungkan dengan 2 titik yang ada di switch, 2 kaki yang ada di switch. Kemudian 2 yang di belakang tanda 1 atau on itu kita pasang kabel lagi. Ini untuk ke input termostat. Kita colokin dulu. Ini sudah kuat. Nah, ini nanti tinggal kita pasang kabel power. Ini dia kabel powernya. Tinggal kita colokin, dan ini tinggal kita colokin ke sumber daya listrik. Oke, ini cara perakitannya yang 3-in-1 switchnya sangat gampang. Ini sudah bisa digunakan langsung. Sekarang kita akan pasang ke termometer, termostat sekaligus termometer. Ini ada untuk detektor suhunya. Kita buka dulu. Oke, ini detektor suhu. Panjangnya ini sekitar 1 meter. Panjang kabelnya. Sekarang kita rakit. Cara perakitannya tuh gampang. Jadi yang dari switch atau sumber daya ini akan kita masukkan di input. Kemudian dari input ini ada yang kita jumper ke output, salah satu input kita jumper ke output. Nah, kemudian nanti dari lampu ini yang satu kita masukin ke output, kemudian yang satu kita gabung dengan salah satu kabel yang kabel power input. Oke, kita rakit. Ini yang untuk jumper, ini kita satukan dengan kabel yang dari power. Ini kita gabungin. Saya nggak pakai solder, saya cuma pakai selotip bakar.
nanti kita masukin dan kita bakar. Setelah masuk, ini kita bakar supaya selotipnya mengikat dengan kencang. Oke, sudah jadi satu sambungannya untuk jumper dan ke input power. Di jumper ini akan kita masukin ke output, satu ini dari sumber daya, ini akan masuk ke input. Oke, ini kita masukin ke input, kemudian kita kencangin bautnya. Oke, sudah kencang. Nah, yang satu kita masukin ke output. Sama juga, ini harus kita kencangin bautnya. Jadi ini jumper dari satu ke output yang di samping relay, yang satu ini kita gabungin dengan power, salah satu sumber daya. Oke, berikutnya kita gabungkan yang dari sumber daya juga. Ini kita gabungkan dengan salah satu kabel yang ada dari lampu. Oke, ini kita gabungin. Sama, kita juga pakai roti bakar. Kita bakar, ini langsung kencang, ikat. Ini seperti fungsinya hampir sama dengan selotip lainnya. Oke. Kita potong dikit, nah, nggak perlu terlalu panjang untuk masuk ke dalam lubangnya. Ini cukup. Ini kita masukkan ke satu lubang di salah satu input yang tersisa, kemudian kita kencangin. Kencangin bautnya biar kabelnya mengikat dengan baik. Nah, yang satu lagi kabel dari lampu ini kita masukin ke output yang satu lagi. Ini kita masukin lagi, kemudian kita kencangin bautnya. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita coba. Ini switch masih kondisi 0. Sekarang kita coba masukin, kita colokin power. Oke,
Ini kita off, kita on. Ini udah nyala. Di sini ada 25 untuk start, kemudian off di 40. Ini akan kita rubah, coba untuk kita naikin. Tinggal dipencet di sini. Kita bikin di 3, kemudian off-nya kita kurangin di 36. Oke. Suhu saat ini yang ada di sini itu 28, yang terdeteksi di sini itu 28,4. Oke, sekarang kita taruh di atas sini. Karena ini lampunya akan menimbulkan panas, dia akan langsung naik ke atas. Suhu terus naik. Kita deketin di lampu infrared ini. Dia terus naik karena lampu ini menimbulkan panas. Terus naik 31. Oke. Terus naik kencang. Kita lihat di 36 nanti apakah ini akan off, akan berpindah lampunya kemari. Ini cukup panas sininya, lampu infrarednya. Namun tidak ada cahaya karena lampu ini memang lampu infrared keramik. Oke, 35,6, 3,7. Oke ya. Nah, ini mati, jadi lampu ini udah mati. Nah, ini di 36 mati karena kita setting 36 mati. Ini turun, kembali turun karena tidak kita dekatin lagi ke lampunya. Itu turun, nanti akan di 33 dia akan hidup lagi. Lampu yang di sini akan menyala. Nanti akan kita tes pakai lampu biasa. Ini turun terus di 34. Oke. 33,9,8. Ini akan terus turun karena ini akan mengikuti suhu udara. 33,2, 33. Oke, 33 dia hidup lagi. Karena masih di sini, karena masih udaranya dingin, ada semburan AC. Kalau kita taruh di dekatnya, ini akan naik lagi. Nah, ini sudah nyala kembali. Ya, lihat itu sudah mulai naik lagi. Oke, ini sudah bisa terakit. Kita akan tes pakai lampu biasa biar kelihatan nyala tidaknya. Kita matiin dulu. Ini lampunya panas, bro. Kita buka, kita pakai lap ya. Ini panas. Oke, kita ganti dengan lampu biasa, lampu pijar. Ini lampu pijar 20 watt. Oke, kita coba lagi, kita hidupin. Nyala lampunya. Suhu di 30. Oke. Nah, kita dekatin supaya untuk naikin panasnya ya. Oke, naik 31, terus naik dia. Oke, sudah memasukin batas start. Ini akan terus naik sampai di suhu 36 nantinya. 36 dia akan mati secara otomatis.
35,7. Oke, 36 dia mati lampunya. Ini sekarang mulai turun kembali. Kita jauhin dari lampu. Kita lihat di 33, nanti lampu akan hidup kembali. 34, terus suhu makin turun. Tiga 3,2, 33,1, 33, lampunya hidup kembali. Jadi yang kita pasang tadi, kita rangkai itu sudah benar. Jadi demikian cara perakitannya. Ini bisa digunakan untuk inkubator atau peralatan lainnya, mungkin inkubator penetasan ayam atau untuk makanan dan sebagainya. Ini bisa digunakan seperti ini, dan itu cara pemasangannya. Demikian, silakan bagi yang senang like video ini, dan jangan lupa subrek.